Perkenalkan, nama kami Yuki Meira dan Zafira Tika. Video ini akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kita akan membahas letak geografis, sejarah, silsilah kerajaan, kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hasil peninggalan, serta sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, kita akan membahas tentang letak geografis Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pesangan atau Pasai. Kerajaan ini berada di dekat kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua, kita akan membahas sejarah terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 di wilayah Aceh Utara dekat Selat Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Letaknya yang strategis menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Dan agama Islam berkembang pesat di kerajaan ini karena interaksi dengan pedagang Arab, India, dan Persia. Selain itu, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Kejayaan Samudra Pasai mulai menurun pada abad ke-16 karena serangan dari Kesultanan Malaka dan Portugis. Samudra Pasai juga punya peran penting dalam sejarah Indonesia sebagai awal penyebaran Islam dan perdagangan internasional. Yang ketiga, kita akan membahas silsilah Kerajaan Samudra Pasai dan dua biografi singkat raja yang terkenal. Yang pertama, kita akan membahas silsilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Setelahnya, tahta diwariskan kepada Sultan Malik Al-Zahir I, lalu dilanjutkan oleh penerus-penerus lain seperti Sultan Ahmad Malik Al-Zahir dan Sultan Zainal Abidin dan lain-lain. Kedua, kita akan membahas tentang dua biografi singkat tentang Raja Samudra Pasai yang terkenal. Pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Ia adalah pendiri kerajaan ini. Awalnya bernama Meurah Silu, masuk Islam setelah berinteraksi dengan pedagang Muslim. Ia menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan Islam pertama di Nusantara. Kedua, ada Sultan Malik Al-Zahir I, putra Malik Al-Saleh. Ia adalah orang yang memperkuat Samudra Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan negara Muslim lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas kehidupan politik pada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini menganut sistem monarki Islam yang dipimpin oleh Sultan sebagai kepala politik, agama, dan militer. Pemerintahan dibantu oleh pejabat seperti menteri dan panglima. Hukum Islam syariah diterapkan memperkuat legitimasi kerajaan. Selain kehidupan politik, kita juga akan membahas kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di kerajaan ini berkembang pesat berkat lokasinya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, lada, emas, dan hasil bumi. Sistem mata uang dirham berbasis emas memperkuat perekonomian. Selain perdagangan, masyarakat juga bergantung pada pertanian dan perikanan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan tersebut ditandai dengan masyarakatnya yang religius, banyaknya ulama, dan berkembangnya tradisi seperti membaca Al-Quran dan bahasa Melayu jadi bahasa utama. Didukung seni sastra seperti syair dan hikayat, budaya dagang juga kuat karena banyaknya pedagang asing datang. Selanjutnya, kita akan membahas 5 hasil peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada Masjid Samudra Pasai. Yang kedua, ada makam Sultan Malik Al-Saleh, yaitu makam Raja pertama Samudra Pasai. Yang ketiga, ada nisan batu bertuliskan huruf Arab di beberapa makam. Keempat, ada kitab hikayat Raja-Raja Pasai. Itu adalah karya sastra berbahasa Melayu. Dan yang terakhir, ada peninggalan arsitektur Islam seperti bangunan berstruktur Islam yang ditemukan di situs kerajaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada serangan dari kerajaan lain seperti Majapahit. Yang kedua, ada persaingan internal antara penguasa dan juga para pedagang. Yang ketiga, ada penyebaran agama Islam yang membuat perubahan sosial. Dan yang terakhir, penurunan kekuatan ekonomi akibat perdagangan yang melemah. Telah selesailah materi yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menontonnya hingga akhir. Sampai jumpa.